Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Lailatul Safitri dengan NIM 240607110086 dari kelompok 4 Teosofi. Akan menjelaskan PPT kami dari makalah kami yang berjudul Meneladani Sifat-sifat Nabi. Kata Nabi dalam beberapa makna secara bahasa berasal dari kata al-naba yang berarti berita yang berarti dan penting. Demikian al-nabi adalah orang yang membawa berita penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sedangkan arti al-nabi secara terminologis adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak. Jika ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka ia disebut rasul. Jadi nabi dan rasul itu berbeda. Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul diberikan wahyu untuk disampaikan kepada dirinya sendiri juga untuk kepada umat-umatnya. Tapi ada juga seumpama Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri juga untuk umat-umatnya. Lalu apa itu sifat-sifat nabi? Sifat-sifat Nabi adalah serangkaian karakter atau sifat istimewa yang dimiliki oleh para Nabi sebagai bukti bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang benar dan layak dijadikan panutan. Para Nabi dipilih oleh Allah dari kalangan manusia biasa, tetapi mereka memiliki keistimewaan dan kemuliaan akhlak yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sifat-sifat ini menjadi standar kepribadian seorang nabi agar umat yakin terhadap kebenaran risalah yang mereka bawa. Sifat-sifat nabi juga merupakan bagian penting dalam akidah Islam, karena dengan memahami sifat ini, umat bisa membedakan antara nabi yang asli dan orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Selain itu, sifat ini juga menjadi teladan yang bisa ditiru oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat-sifat Nabi diantaranya itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ada 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama sidik, yang berarti jujur, lalu yang kedua yang berarti dapat dipercaya, lalu yang ketiga yaitu tablik, menyampaikan, dan yang terakhir fatonah. Lalu ada juga sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Yang pertama ada kizib, bohong. Yang kedua ada hianat, yaitu berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga menyembunyikan. Yang keempat baladah atau bodoh. Lalu ada sifat jaiz juga bagi Nabi dan Rasul. Jadi tidak hanya Allah yang memiliki sifat jaiz, namun Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz. Allah telah mengutus para Rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Namun mereka tidak akan terlepas dari fitnah kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia. Sifat para Rasul ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah perilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat kerasulan mereka di mata manusia. Jadi, sifat ini boleh dikatakan jaiz para rasul, yaitu sifat-sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur, kawin, istirahat, sakit yang ringan, pingsan, jalan ke pasar, berniaga, dan semacamnya. Sedangkan perilaku dan sifat yang bisa merendahkan derajat kerasulan mereka akan terpelihara dan dipelihara oleh Allah, dan sudah pasti perilaku dan sifat itu tidak pernah dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka, para nabi dan rasul,
dengan manusia yang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aprilia Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat wajib. Yang pertama yaitu sidik. Sidik yang berarti benar, yaitu benar dalam menyampaikan informasi, benar dalam dakwah atau risalah yang dibawanya, benar dalam hukum-hukum yang mereka sampaikan dari Allah, benar dalam ucapan yang berhubungan erat dengan masalah keduniaan. Para nabi dan rasul tidak pernah berdusta sedikit pun. Kejujuran mereka menjadi fondasi utama dalam menyampaikan wahyu, karena jika mereka berdusta, tentu umat tidak akan mempercayai risalah yang mereka bawa. Kejujuran ini berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun sikap sehari-hari. Yang kedua, yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu yang sudah diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Para nabi dan rasul tidak pernah menyembunyikan satupun wahyu dari Allah. Mereka menyampaikan semua ajaran dengan jelas, jujur, dan tanpa mengurangi atau menambah apapun. Bahkan jika wahyu tersebut berat atau berisi peringatan, mereka tetap menyampaikannya, karena itu adalah amanah dari Allah yang harus disampaikan demi kebaikan umatnya. Tugas tabligh ini mencerminkan betapa besar rasa tanggung jawab dan kepedulian para nabi terhadap umat manusia. Yang ketiga, amanah. Amanah atau dapat dipercaya. Para nabi dan rasul tidak pernah berkhianat untuk melakukan perbuatan haram atau makruh. Amanah adalah sesuatu yang menancap di hati para nabi dan rasul yang mencegah mereka untuk melakukan hal buruk. Sifat ini membuat mereka menjadi teladan bagi umatnya, karena mereka selalu menjaga kepercayaan yang diberikan baik oleh Allah maupun oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pun, para nabi menjaga segala bentuk tanggung jawab, mulai dari hal kecil hingga besar. Karena mereka sadar bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fatonah. Para nabi dan rasul pasti memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas dan waspada pada pikirannya guna mendukung risalahnya. Kecerdasan mereka bukan hanya dalam hal akal dan logika, tapi juga dalam memahami situasi, menyelesaikan masalah, serta menyampaikan wahyu dengan cara yang bisa dipahami oleh umat. Mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, menghadapi penentangan dengan hikmah, serta memberikan solusi yang bijak atas persoalan umat. Kecerdasan ini adalah karunia dari Allah yang membuat mereka mampu menjalankan tugas kerasulan dengan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama yaitu sifat kizib. Kizib artinya bohong, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta. Ini adalah sifat mustahil bagi nabi dan rasul, karena jika mereka berbohong, maka akan runtuh kepercayaan umat terhadap ajaran yang mereka sampaikan. Para nabi selalu menjaga lisannya atau ucapannya agar tetap dalam kebenaran dan tidak pernah mengucapkan kebohongan, baik dalam hal agama maupun urusan dunia. Yang kedua, khianat. Melakukan tindakan yang dilarang dan diharamkan maupun makruh. Sifat ini bertentangan langsung dengan amanah. Nabi dan Rasul tidak mungkin melakukan pengkhianatan dalam bentuk apapun karena mereka sangat menjaga integritas dan tanggung jawab yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak mungkin berbuat dosa karena mereka telah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang ketiga, kitman, sifat kitman, yaitu merahasiakan atau menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Meskipun karena lupa, karena mereka tidak boleh lupa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak mungkin menyembunyikan ajaran atau wahyu, bahkan mereka menyampaikannya secara terbuka. Meskipun hal itu bisa mengundang bahaya bagi diri mereka sendiri.
Mereka juga tidak mungkin lupa terhadap wahyu, karena Allah menjaga mereka dari sifat lalai atau lupa dalam hal penyampaian risalah. Yang terakhir yaitu sifat baladah, yang artinya bodoh. Sifat ini mustahil dimiliki oleh para nabi dan rasul karena mereka dibekali oleh Allah dengan kecerdasan luar biasa. Mereka mampu memahami wahyu dengan sempurna, menjelaskan dengan jelas, dan merespon segala tantangan dari kaumnya dengan bijak. Kebodohan akan membuat mereka tidak mampu menjalankan tugas kerasulan dengan baik, sehingga sifat ini tidak mungkin ada pada diri nabi dan rasul. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sifat jais. Sifat jais adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh para nabi. Sifat ini adalah sifat fisiologis seperti rasa lapar, haus, lelah, dan juga capek. Ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 20 yang menegaskan bahwa para rasul dan nabi juga makan dan berjalan melewati pasar, yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah manusia biasa dan bukan malaikat. Selanjutnya ada kesimpulan, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak dan sifat terpuji sebagai pembawa risalah kebenaran. Mereka memiliki sifat wajib yang menjadi standar moral tertinggi. Meskipun mereka manusia biasa, para nabi juga tetap terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Memahami sifat-sifat nabi penting dalam menjaga kemurnian akidah serta agar umat tidak tertipu oleh orang yang mengaku sebagai nabi. Dan yang terakhir, umat Islam wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi setelahnya.